الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita untuk saling saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, sebagaimana sholat ada syarat-syaratnya agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa agar puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kalimat la ilaha illallah, kalimat yang paling agung ini, kalimat yang akan mengantarkan, membedakan antara seseorang itu musyrik atau muwahhid, atau yang mengesahkan Allah dalam ibadah dan semua hal. Maka sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ada syarat-syaratnya agar kalimat la ilaha illallah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri saat ditanya oleh seseorang, diberitakan kepada beliau bahwasanya orang yang mengatakan la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Disampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Maka beliau rahimahullah mengatakan, barang siapa menunaikan hak kalimat tersebut, barang siapa menunaikan hak kalimat tersebut dan juga kewajibannya, maka ia akan masuk surga. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ terkandung hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah sajalah yang berhak untuk ditauhidkan dalam beribadah. Hak Allah untuk ditauhidkan, untuk tidak disekutukan dalam beribadah. Tentunya ada hak, ada kewajiban. Kewajiban hamba untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Jika hak Allah atau kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah terpenuhi, maka dia akan masuk surga.
Begitu kata beliau rahimahullah. Al-Imam Hasan Al-Basri. Begitu juga beliau Wahab bin Munabbih telah ditanyakan kepada beliau, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Maka beliau menjawab, iya betul, kunci surga adalah la ilaha illallah. Tapi perlu diingat bahwasanya setiap kunci itu punya gerigi-gerigi. Kunci itu mempunyai gerigi-gerigi. Ini beliau menjawab tempo dulu ya. Walaupun sekarang ada kunci tanpa gerigi. Kalau kita masuk hotel kadang tanpa kunci tapi dengan kartu aja ya. Jadi beliau sesuai keadaan masa zaman itu beliau menjawab, bukankah kunci itu mempunyai gerigi? Maka jika kamu memasukkan kunci itu yang bergerigi itu sesuai dengan yang sesuai dengan kuncinya itu sesuai dengan yang dimaksud gerigi-gerigi itu, maka akan terbuka pintu itu. Tapi jika tidak, dan beliau mengisyaratkan bahwasanya gerigi-gerigi kunci pintu surga, kunci surga itu adalah syarat la ilaha illallah yang sudah kita mulai pembahasannya minggu yang lalu. Syarat pertama mengulang sedikit adalah al-ilmu al-munafil jahli, yaitu mengetahui makna la ilaha illallah, artinya mengetahui makna la ilaha illallah secara nafyan wa isbatan. Secara nafyan wa isbatan, menafikan segala bentuk sesembahan, kemudian menetapkan satu sesembahan yang berhak untuk diibadahi, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Menafikan la ilaha berarti harus menafikan tidak ada sesembahan yang berhak disembahi illallah. Kemudian menetapkan sesembahan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain disebutkan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Di surat Muhammad fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu. Fa'lam, maka ketahuilah. Ini perintah, ini wajib. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, akan tetapi orang-orang yang dapat memberi syafaat maksudnya adalah orang-orang yang mengakui dengan benar la ilaha illallah, yang bisa memberi syafaat nantinya, yang diizinkan untuk memberi syafaat. Bukan sekedar menyebutkan tapi tidak menjalankan hak Allah dan kewajibannya sebagai hamba. Kewajiban seseorang sebagai hamba untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi hak yang Allah minta. Di ayat lain disebutkan kul hal yastawil ladzina la ya'lam alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Orang yang mengetahui hak Allah yang harus kita tunaikan sebagai hambanya dengan orang yang tidak mengetahui hak Allah, tidak mengetahui kewajiban dia sebagai hamba terhadap hak Allah, tentu tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab, dan yang dapat menerima pelajaran adalah orang-orang yang berakal. Banyak ayat-ayat yang lain seperti yang sering kita dengarkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Yang hanya takut kepada Allah hanyalah hamba-hamba Allah yang tahu, yang alim. Lihat mereka-mereka yang tidak tahu, yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah, hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam kesehariannya mereka tidak mewujudkan kewajiban mereka terhadap Allah, karena mereka tidak tahu hak Allah itu apa. Setelah mengucap la ilaha illallah, konsekuensinya itu apa? Memenuhi hak Allah. Mereka nggak tahu. Dalam hadis Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang meninggal dan dia mengetahui bahwasanya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Artinya mengetahui, mengamalkan kewajiban-kewajiban mereka yang telah Allah bebankan kepada mereka, agar bahwasanya kewajiban-kewajiban yang mereka lakukan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah. Yang kemudian al-yaqin al-munafi lisyak, yakin yang meniadakan syak, keraguan. Yakin yang meniadakan syak atau keraguan, dan syak atau keraguan, al-munafi lisyak. Ma'nahu ayyakuna qailuha ala yaqinin tam. Yang mengucapkannya harus berada pada keyakinan yang sempurna, at-tam, yang sempurna. Keyakinan tentang apa? Bi annallaha huwal ma'budul haq. Bahwasanya sesungguhnya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang benar, yang berhak untuk disembah. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Ada kata-kata tsumma lam yartabu. Kemudian dia tidak meragukan keimanannya itu, tidak meragukan ucapan la ilaha illallah. Dia akan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Tidak ada keraguan, tidak menerima kata-kata tapi. Saya iman, saya membenarkan la ilaha illallah, tapi begini, tapi begitu. Ini ada keraguannya. Kalau masih ada keraguan di dalamnya, berarti seorang tersebut masih adalah di dalam hatinya ada kemunafikan. Orang yang ada keraguan dalam mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah munafik. Seperti ada di surat At-Taubah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang minta izin kepadamu, wahai Muhammad, minta izin, nggak ikut perang, nggak ikut jihad dan sebagainya. Ada perintah jihad, mencari-cari apa? Alasan untuk tidak ikut jihad ini dan itu. Ya sama Allah, sama Rasul diizinkan. Yang minta izin kepadamu, wahai Muhammad, alladzina la yu'minuna billah, hakikatnya walaupun mereka bersyahadat la asyhadu alla ilaha illallah di hadapanmu, mereka sholat bersama kamu, bermajlis bersama kamu, hakikatnya adalah mereka adalah la yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah. Kenapa mereka nggak mau perang? Ragu, ada keraguan di dalamnya. La yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wartabat qulubuhum. Ini dikarisbawahi firman Allah, wartabat qulubuhum, dan hati-hati mereka itu dalam keadaan ragu.
ragu terhadap syahadatnya, ragu terhadap kalimat la ilaha illallah. Fahum fi raibihim yataraddadun. Dan mereka selalu yataraddadun, berada dalam kebimbangan, fi raibihim, dalam keraguan mereka itu. Jadi dalam keraguan mereka itu mereka selalu bimbang. Ya, hati-hati yang masih ada kata-kata tapi, minimal ada sifat kesyirikan di dalam hatinya. Nauzubillah, jangan sampai terjerumus dalam kemunafikan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 45 ini. Di hadis sahih riwayat Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, bersumpah, berikrar bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Nah, ini persaksian Nabi Muhammad. Rasulullah juga bersaksi. Kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau juga bersaksi wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Kata beliau lanjutnya, la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakkin fihima illa dakhalal jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang bertemu Allah Subhanahu wa taala, la yalqallaha abdun, maksudnya meninggal dunia begitu, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, bihima, dengan membawa kedua kalimat itu, syahadatain, membawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membawa ghairu syakin, dalam keadaan tidak ragu. Perlu digarisbawahi, tidak ragu, tidak sekedar mengucap kemudian bermaksiat, mengucap tidak melakukan syarat-syaratnya, konsekuensinya. Ghairu syakin fihima, tidak ada keraguan di dalam kedua kalimat itu, illa dakhalal jannah, melainkan hamba tersebut pasti akan masuk surga. Nah, penjelasan jelas dari Allah dalam surat At-Taubah ayat 45, dan jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Yang ketiga, al-ikhlas al-munafi lisyak. Al-ikhlas al-munafi lisyak. Ikhlas yang meniadakan lisyirki. Al-ikhlas al-munafi lisyirki. Ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Jadi ikhlas itu lawan dari syirik. Ikhlas itu lawan syirik. Ikhlas ibadah hanya karena Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak ikhlas berarti ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'nahu, artinya adalah antukhlisa jami'al ibadat, engkau mengikhlaskan semua ibadah lillahi wahdah, hanya untuk Allah, wala tusrifu minha syai'an li ghairillah, dan tidak mengarahkan ibadah tersebut sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan ketaatan
dalam menjaga agama ini yang lurus. Sudah kita bahas 3 masalah ini. Kemudian yang berikutnya, as-sidqu al-munafi lil kadzib. As-sidqu jujur. As-sidqu jujur. Al-munafi yang meniadakan lil kadzibi, kedustaan. Jujur itu berarti tidak berdusta. Kalau ada kedustaan berarti tidak ada kejujuran. Ma'nahu an taqula kalimat at-tauhid. Hendaklah engkau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa anta shadiqun fi dzalika. Dan kamu jujur dalam pengucapannya itu. Yutabiqu qalbuka lisanaka. Hatimu sesuai dengan ucapanmu, atau ucapanmu sesuai dengan hatimu. Kurang lebih seperti itu. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jujur. Semua ibadah kita hanya untuk Allah. Jangan kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ayyutraku, mereka dibiarkan begitu saja, ayyaqulu amanna, untuk mengucapkan kami telah beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji lagi. Jadi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan diuji ketauhidannya, kemurnian tauhidnya akan diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka sudah kami uji. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka sungguh Allah mengetahui orang-orang yang benar, shadaqu, benar dalam ucapannya, benar dalam ikrarnya, jujur dalam ikrarnya, wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah tahu orang-orang yang dusta dalam ikrarnya itu. Kita saksikan orang mengucap la ilaha illallah tapi masih berdoa. Doa itu ibadah. Masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih meminta. Padahal Rasulullah jelas-jelas menyatakan wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Minta apa? Minta apa saja. Maka kalau kita mempunyai keluhan apapun, yang pertama yang wajib kita kembalikan, kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita kalau punya masalah tidak kembali kepada Allah, sudah bingung sendiri, mencari pemecahan kepada yang lain, minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan memberikan cara pemecahannya. Jalannya macam-macam. Kadang-kadang Allah memberikan jalan lewat kawan untuk menyelesaikan urusannya. Kadang lewat saudara untuk menyelesaikan urusan. Kadang-kadang tidak disangka-sangka dari orang lain yang kita nggak pernah kenal, kita mendapatkan jalan keluar. Tapi yang pertama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita jujur dengan syahadat kita. Wa idza sta'anta fasta'in billah.
Jika engkau minta pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yakub, innama ashku bathi wa husni ilallah. Innama ashku bathi, aku hanyalah mengadukan keluh kesahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat jalan buntu pun jangan itu menganggap buntu, tidak ada istilah buntu bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti beliaunya Nabi Yakub di saat Nabi Yusuf, waktu itu Yusuf kecil hilang dan tidak ada berita sekian lama, beliau hanya mengatakan innama ashku bathi wa husni ilallah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Akhirnya Allah memberikan petunjuk jalan keluar dari permasalahannya. Allah pertemukan lagi dengan anak tercintanya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wala ya'laman al-kadzibin. Allah juga akan tahu. Allah tahu siapa yang tidak jujur, siapa yang berdusta tentang syahadatnya itu. Sudah bersyahadat, minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta kepada orang yang sudah mati, minta ke kuburan, meminta kepada azimat-azimat, minta kepada perdukunan-perdukunan dan sebagainya lah, seperti itu. Itu nggak jujur. Mereka rata-rata mengaku muslim, mereka rata-rata mengaku beriman, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak jujur dalam bersyahadat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.